dakwanya angin, dakwanya lautan, dakwanya air, Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Shadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad hadzal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatu Jumat perda murka Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah di tempat yang mulia ini kita pasang niat kita untuk beriktikaf, untuk mendapatkan dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini, detik ini, hari ini, sebentar lagi kita akan memperingati kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan setiap tahun. Oleh karena itu, di tempat yang mulia ini, yuk kita sama-sama kita pasang niat kita untuk kita meningkatkan pertama takwa kita kepada Allah, dan yang kedua meningkatkan banyaknya bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah perdam murka Allah yang dimuliakan, setiap tahun kita memperingati maulidnya, kelahirannya kekasih Allah, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah ada perubahan dalam diri kita? Apakah sudah ada perubahan untuk umat kita di dunia ini? Apakah ada kemunduran ataukah ada kemerosotan untuk kita melihat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat-saat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya tidak akan mengupas bagaimana sejarahnya, kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk menyongsong hari esok yang lebih baik kepada putra-putri kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sejak kecil diajarkan, dididik oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh para ulama-ulama kita, oleh para habaib kita, untuk mencintai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di madrasah, di SD, pengakuan kita raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya war rasulah. Apakah sekarang masih ada berdengung di napas anak-anak kita ikrar-ikrar tersebut, jamaah perda murka Allah yang dimuliakan? Karena zaman terus berganti, zaman sudah berganti, terus ke depan berganti-berganti.
teknologi terus berkembang. Apakah perkembangan anak-anak kita, putra-putri kita? Bagaimana ke depannya anak-anak kita? Pada saat ini mereka belajar lagi, bukan dihadapkan dengan gurunya langsung. Sedangkan belajar dengan gurunya langsung saja, anak-anak kita banyak yang masih terlena, tertidur. Apalagi pada saat ini. Oleh karena itulah tanggung jawab kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kepada keluarga kita bertanggung jawab. Sekarang orang tua telah mendidik kepada putra-putrinya, pengganti daripada guru-gurunya. Nah, dalam rangka kita menyikapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita cinta kepada Allah, yuk sama-sama kita ajarkan kepada putra-putri kita ini dengan banyak-banyak membaca sifat 20. Dengan banyak-banyak kita membaca selawat. Sekarang sudah lagi tidak terdengar di mana-mana. Inilah yang perlu kita sampaikan. Tidak muluk-muluk untuk keseharian-harian kita ini. Untuk mengenal kepada Allah. Untuk mengenal kepada Allah. Agar anak-anak kita dan kita. Karena kita pun ini tidak dipikirkan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipikirkan adalah anak-anak SD, anak-anak madrasah, anak-anak usia 8 dan seterusnya. Yang dipikirkan menyongsong hari esok yang lebih baik. Apakah bisa ditanamkan akidahnya? Apakah bisa ditanamkan tauhidnya? Apakah bisa ditanamkan pendidikannya untuk mengenal kepada Allah, untuk mengenal kepada Rasulullah, dan berakhlakul karimah yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita memperingati Maulid, kita mendengar di sana sini dulu orang-orang tua kita, kakek kita, para ulama-ulama kita, para habaib kita, anak kita tenteng, anak kita ajak untuk mengenang. Tetapi sekarang bagaimana? Sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan peringatan Maulid. Siarnya agama Allah, dinallah, al-Islam waliyu'la alai, Islam. Sudah tidak siar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengangkat bencana-bencana yang ada di Republik Indonesia. Tetapi ke depannya kita tidak tahu. Dakwahnya bukan lagi para mubalik, bukan lagi para ustadz, bukan lagi para ulama, bukan lagi para bahib, tapi dakwahnya angin, dakwahnya lautan, dakwahnya air, dakwahnya bumi, dakwahnya api. Apa sih maksudnya? Kalau api sudah berdakwah, angin sudah berdakwah, air sudah berdakwah, lempengan sudah berdakwah, bumi sudah berdakwah, dia berdakwahnya menurutnya dengan kehendak dan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di tempat kita di Indonesia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana untuk dijaganya? Yang pertama, kalau kita cinta kepada Allah, ajarkan anak-anak kita membaca Ratibul Ahdad, membaca Ratibul Atas, membaca sifat 20, Al-Quranul Karim, dan yang bernapaskan senandung Islam. Yang kedua, terdengarnya suara-suara bisikan-bisikan agar di rumah kita ini turunnya rahmatnya Allah. Karena malaikat tidak akan turun rumah yang banyak patungnya. Rumah yang banyak patungnya bukan patung yang berbentuk, tetapi patung yang ada di dalam hati-hati kita, patung yang ada di dalam handphone kita, patung-patung yang ada di dalam suatu teknologi. Bagaimana untuk membasmi? Bukan tidak baik membasminya adalah mari sama-sama kita maghrib sampai isya kita melakukan apa yang dilakukan oleh kakek-kakek kita, oleh nenek-nenek kita, agar kita dapat berzikrullah. La ilaha illallah. Kita berzikir kepada Allah dengan napas kita, dengan hati kita. Jangan banyak orang-orang yang berzikir
tetapi lidahnya tidak berzikir, tetapi hatinya tidak berzikir. Apa yang dikatakan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, ada 4 macam manusia. Yang pertama adalah manusia yang tidak punya lidah. Yang kedua, manusia yang tidak punya hati. Inilah mereka, jangan didekati jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita dekati, kita akan masuk ke dalamnya, karena mereka tidak terbentuk dan tidak mendapatkan hidayah, kecuali mereka mendapatkan hidayah. Dan orang seperti ini hanya orang-orang yang arifillah yang dapat mendekati. Dan dekatilah orang-orang yang kedua adalah punya hati, tapi dia tidak punya hati, tapi dia punya lidah. Dia menyampaikan. Mungkin kita menyampaikan kabura maqtan indallah anta qaulu ma. Kita pandai berkata tapi tidak menyampaikan apa-apa yang kita perbuat. Maka di saya dipesan, sampaikan yang kamu laksanakan. Mudah-mudahan di antaranya banyak-banyak kita berselawat, banyak-banyak berzikir, banyak beribadah yang lainnya yang gampang-gampang dalam kehidupan sehari. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, dengan ada didikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan, kena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga telah kita dengar banyak-banyak yang mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Rasulullah, di dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad, suri teladan. Kepada siapa lagi kita mencontoh? Contohlah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kena nabinya sudah tidak ada lagi. Kepada siapa? Para habaib, pada zuriyahnya Nabi, kepada ulama-ulama, kepada orang-orang tua kita yang berakhlakul karimah. Jamaah, dengan sebab kita didik anak kita, yuk kita lihat sedikit gambaran. Dalam sebuah kitab ada sebuah kisah. Kisah itu Abi Qolabah. Dalam kisah Abi Qolabah, singkatnya, Abi Qolabah bermimpi. Mimpinya dalam tidurnya, Abi Qolabah ini berada di dekat tepi kuburan. Dekat tepi kuburan dia bermimpi. Lalu mayit-mayit jenazah yang ada di kuburan itu bangun. Dia bangun. Ada yang bawa nampan-nampan bercahaya, ada yang tidak nampan bercahaya. Lalu Nabi Qolabah bertanya, kenapa ini ada orang yang tidak bercahaya nampannya? Yang bercahaya adalah anak-anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kedua orang tuanya sampai masuk ke dalam kubur. Tetapi yang tidak bercahaya, lalu dikatakan, Tuhan, kenapa nampannya tidak bercahaya? Bagaimana Tuhan nampan saya bisa bercahaya? Saya tidak dapat kiriman, saya tidak dapat doa, anak-anak saya tidak ada yang baik-baik semua. Begitu. Akhirnya Abi Qolabah dipertemukan dengan anaknya dalam mimpinya. Lalu dia hadir atau didatangilah anak ini. Setelah mimpinya selesai, bertemulah, nak, apakah kamu tidak melihat bagaimana keadaan orang tuamu? Kenapa kamu tidak mendoakan kepada orang tuamu, nak? Doakan orang tuamu, nak. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan, nak. Dengan kisahnya singkatnya, Abi Qolabah berdialog dengan anak muda ini. Akhirnya anak muda itu mengangkat tangan, dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Dengan bertobatnya itu, maka beberapa selang hari Abi Qolabah bermimpi kembali dalam tidurnya. Dia bertemu di tepi kuburan kembali. Bangunlah jenazah, bangunlah mayit-mayit ini. Semua nampan-nampan bercahaya di tangannya, termasuk yang tadi tidak bercahaya. Dan dia termasuk cahaya yang paling besar, lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada bulan. Karena anaknya sudah mendoakan kepada orang tuanya. Artinya di teknologi ini, di peringatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dididik oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mencintai nabinya, mencintai orang tua kita, agar kita kembali dari tempat ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mahiya fil jannah. Jadi barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku, maka ia bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah. Kita membuktikan yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para ulama-ulama kita, cinta kepada para habaib kita, cinta kepada orang tua kita. Dan jangan kita doakan orang tua kita hanya 5 kali, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu ringan kalau kita mendoakan orang tua hanya 5 kali. Saat ini mari sama-sama kita jadikan orang tua kita raja, karena dulu kita pernah dijadikan raja oleh orang-orang tua kita, dan sekarang kita gantikan mereka, kita jadikan raja untuk kebahagiaan menyongsong hari esok yang lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga sekelumit gambaran kita kembali dari tempat ini. Yuk sama-sama kita siarkan zikrullah, kita siarkan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan kita ajarkan sifat-sifat 20 kepada anak-anak kita, akhlaknya, didiknya, pembinaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.